Udah ready semua ini? Udah muncul semua? Udah, Kak. Udah kayak. Nah, sekarang kalian yang bingungnya itu di mana? Dari awal? Mau dijelasin dari awal cara bikinnya? Boleh, Kak. Jelasin dari awal. Dari awal aja. Oke. Udah. Ini kan, misal setelah kita buka AutoCAD kayak gini, teman-teman yang dilakuin itu ketik UN, enter, ya kan? Tentuin unitnya dulu. Nah, ini precision-nya diganti 0. Terus yang insertion scale-nya itu diganti centimeter. Terus di oke. Kemudian, layer-nya ini kita buat di layer properties. Lihat kan kursor saya yang ada kertas tumpuk-tumpuk ini? Ya, Kak. Nih, kemudian diklik. Nanti ini dibikin dinding. Kalau dinding itu tebal garisnya 0,15 ya. Terus line type-nya continuous. Bikin lagi hatch. Hatch itu arsiran. Hatch misal aku pakai warna gray. Terus ini biru. Untuk hatch, tebelnya ada yang tahu berapa? Apa itu, Kak? Arsiran tebel garisnya berapa? 0, Kak. 0,05. 0,05. Terus, apa lagi ya? Dimensi. Garis ukur. Misal ini tebelnya 0,09. Terus teksnya 0,09 juga. Terus kusen 0,13 ya. Ya, Kak. Nah, setelah itu ini aku bikin denahnya random asal. Yang penting kalian tahu konsepnya ya. Nah, kita kalau bikin denah itu tentuin asnya dulu. Kita bikin asnya dulu. As itu apa? Ada yang tahu nggak? Garis as. Titik tengah. Ya, garis bantu. Jadi kita parameternya itu dari as bangunan gitu, bukan dari pinggir. Ya bisa sih dari pinggir, cuma nanti untuk luasan ruangannya tuh jadi beda. Itu ya. Ya, Kak. Dan kalau misalkan garisnya teman-teman kayak gini, mau ditegak lurusin tinggal klik yang siku, yang ortogonal ini. Terus ini Itu yang asistensi desain, asistensi Dena itu dikumpulin nanti, bisa nggak Kak siang? boleh. Boleh. Ya nanti siang aja kayak pas kayak milih lantai 1 aja sama lantai 2 aja gak apa-apa. Iya, kalau misalnya kan kemarin semalam ada rapat sama Pak Cahyo kan. Kalau teman-teman keberatan gambar lantai 2 karena mayoritas kan teman-teman lulusan SMA. Ya kan? Nah, itu ada kebijakan dari Pak Cahyo kalau teman-teman bisa milih mau gambar denah lantai 1 aja atau mau gambar rumah 1 lantai. Kalau udah selesai itu langsung dikirim ke emailnya Kakak aja Kak. Ya, kirim aja. Tuh. Lanjut ya. Ya, Kak. Ini juga kan Kak ya? Apa? Gimana? Ngiriminnya di email sama di e-learning juga Kak. Kan e-learningnya maintain Kak. E-learningnya nanti lagi dibuatin Pak Cahyo yang khusus buat asistensi, sementara kita pakai email dulu. Tuh. Berarti via email ke Kakak aja ya? Iya. Nanti kalau asistensinya udah ready, e-learningnya udah ready buat asistensi, nanti dikabarin.
Nih, misal saya mau bikin denah. Iya, makasih Kak ya. Iya, mau bikin denah ukuran REC tadi itu bikin ini ya. Bikin apa namanya? Bikin kotakan. Terus kemudian di add misal 6 meter kali 4 meter. Kalau kebesaran di scroll, dia kan masih solid gini ya. Jangan lupa setiap penggambaran itu layernya diaktifin garisnya. Kemudian kita offset. Ini saya rotate dulu. Kalau rotate itu RO, enter, terus klik ujung garis gini. Langsung bisa. Kemudian ini di explode itu memecah garis-garis yang terhubung atau tergroup ya kayak gini. Tinggal X, enter. Kemudian nanti garisnya ini udah jadi pecah satu-satu. Terus saya mau bikin asnya dulu. Misal ini saya offset. Offset itu ngopi garis ya. Jadi teman-teman ketik O, kemudian enter. Habis itu masukin angkanya. Misal saya kasih 1 meter, 100 di sini. Kemudian offset lagi 200. Offset lagi 150. Nah, offset lagi 200. Nah, untuk memotong garis itu kita pakai komennya trim. Untuk keywords-nya itu TR, enter. Terus kita pilih garis acuannya dulu. Misal ini. Saya mau potong garis yang ini. Ya. Kemudian sudah. Terus saya mau trim garis yang ini. Berarti acuannya yang ini. Lalu klik kanan, saya potong yang ini. Kalau untuk ini sudah biarin. Kalau sudah, teman-teman bikin bak ukur atau garis ukurnya. Caranya, ketik D, enter, dim style. Nah, ini kan masih belum ada ya. Kita bikin lagi new. Misal saya kasih nama 100. Nah, kamu tuh seperti ini untuk simbol and arrows-nya kita pakai yang architectural tick, leader-nya juga architectural tick. Yang ini biarin aja. Terus untuk teksnya kita pakai yang align with dimension line. Terus untuk primary units-nya precision-nya kita nolkan. Kemudian udah itu aja. Terus untuk fit-nya kita coba-coba dulu aja. Misal kita taruh di sini 10. Kebesaran atau enggak. Kita coba ya. Untuk memulai memunculkan garis ukurnya, pakai keywords-nya DLI. Dim line. Oh, ternyata masih kekecilan. Berarti kita harus ubah lagi. D enter. Terus aktifin dulu scale-nya yang 100 ini, terus kita dimodify. Modify, terus use overall scale off-nya berarti kita naikin. Coba kita pakai 50. Nah, ini kan muncul ya. Terus ini dibikin lagi aja. Untuk bikin tembok, ada yang tahu nggak tembok itu sebenarnya berapa? Berapa? 15 cm sama acian kan? Ya, betul. Kita bikin offset dulu 15. Kalau semisal garis yang biru-biru ini kan A saya, berarti kalau mau bikin tembok
saya harus offset berapa? Ada yang tahu nggak? Gimana? Jadi saya harus offset 7,5 cm ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke samping dari garis as. Jadi gini. Nih. Kebanyakan dari teman-teman itu untuk offsetnya itu langsung aja dari garis as ini langsung ke kanan masuk 15 cm. Itu sebenarnya bisa, tapi hanya berlaku untuk tepi bangunan. Gitu ya. Terus yang tengah ini juga offset, 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 offset. Ini teras, nggak usah. Terus kita hubungkan garis-garisnya. Ketik F, Enter, fillet. Kita hubungkan kedua garis yang ujung. Ini belum di offset. Ini juga di fillet. Ini aku kayaknya. Ini juga di fillet. Nah, untuk menghubungkan garis kayak gini, meneruskan garis itu teman-teman komennya itu extend. Keywords-nya EX, kemudian enter, cari garis acuan dulu sama kayak trim, kemudian klik kanan, terus klik garis yang mau dipanjangin. Gini. Gitu ya. Terus extend lagi. Ini. Extend. Ini juga saya extend semua, di extend. Jangan lupa. Jelas nggak sampai sini? Apa kurang jelas? Jelas, Kak. Jelas ya. Pada diem aja tidur apa ya? Lagi praktek, Kak. Lagi apa? Nyimak, Kak, nyimak. Menyimak. Ini di trim. Kalau untuk garis garis ini, garis teras itu kasih satu aja nggak apa-apa. Nandain doang. Kalau itu tuh teras. Ini ya, anggap aja semuanya udah terdimensi. Terus saya tambah lagi layer as, lupa tadi. Untuk layer as, nggak usah. Kalau kalian mau nampilin di gambar, pakainya yang 0,05. Oke, terus line type-nya ini pakai yang long dash dot ya. Terus oke, yang ini. Kalau nggak mau nampilin garis as, nggak apa-apa, nggak masalah. Tuh, terus. Nah, ini yang aku bilang sama inlayer itu caranya. Ini kita aktifin dulu garisnya, kemudian cek di layer. Di sini ada heads, ada as, diklik. Nah, karena ini sudah aktif menjadi layer as, untuk nyamain garis ini menjadi layer as itu caranya teman-teman itu
ketik MA itu match crop, kemudian di enter, terus klik garis yang jadi patokan sel ini, terus klik garis yang mau dirubah. Nih. Jadi cepat. Gitu ya. Kemudian biar nggak ganggu garis asnya ini karena kita mau bikin dinding, garis asnya kita matiin. Klik lampu yang ada di layar. Langsung hilang. Kemudian untuk bikin kolom, kita pakai rectangle aja. Kemarin kolomnya ukuran berapa? 15 kali 25. Lihat. Kemudian untuk head, pakai H, enter. Untuk kolom, arsirannya kita pakai yang order tracing, pakai yang solid, oke. Terus add pick point, dan isi. Kemudian enter. Dan ini kita masukin ke layer head. Dah, sekarang kita tinggal masukin aja ke dalam denah. Ini. Kita masukin kolomnya itu kalau yang mau di dinding yang mau diatapin. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma denah satu lantai, itu pakai denah lantai satunya diubah jadi kolom 15-15 aja ya. Ini kolom 15-15. Jadi yang mau lantai 2 tetap pakai kolom 15-25 di lantai satunya. Kalau teman-temannya cuma gambar denah satu lantai, itu cuma pakai kolom 15 kali 15. Jadi saya combine aja ya. Jadi head, misal saya mix aja. Katakanlah saya ini pakai ini aja deh, gambar rumah satu lantai. Udah, terus sekarang kita bikin ini. Bikin garis acian, kita offset dari garis tembok 1,5 cm ke dalam. Ini maksudnya. Nah, ini garis acian. Kalau teman-teman nanti udah bekerja di kontraktor, terus teman-teman menjadi drafter, itu pasti untuk penggambaran selalu detail. Dan juga harus tahu standar-standar gambar ini seperti apa. Ada ISO-nya. Kemudian, jangan lupa ini di trim. Garis ini di trim. Kemudian, ini di trim. Dan ini juga. Oh iya, kemarin banyak yang ngechat saya kalau AutoCAD-nya itu keluar sendiri ya. Di sini ada yang AutoCAD-nya pas gambar gitu tiba-tiba keluar sendiri nggak? Ada. Nah, saya kasih tips aja. Kalau misalkan gambar kayak gini, buat menghapus sampah-sampah gambar, itu teman-teman ketik PU, enter. Kemudian yang confirm each item to be purged, terus yang purge next items ini dicentang semua, kemudian klik purge all. Nah, ini tinggal purge all item, close. Untuk refresh di AutoCAD itu ketik RE, enter. Ini menghindari AutoCAD-nya teman-teman itu lemot. Jadi setiap 5 menit lah
kita nge-push sama nge-refresh. Ya, kemudian kita masukin kusen dulu. Sorry ya kalau ada yang nangis. Kalau dengerin suara nangis. Ini kita bikin 15 cm. Kemudian ini ke sini 6. Kemudian saya offset ke bawah 1,5 cm. Kemudian ini saya mirror. Ini offset 4 cm. Kemudian ini offset 6. Offset 4 deh, 4. Kemudian ini di close. Kemudian ini di fillet dan menjadi apa namanya ini? Konengnya pintu atau jendela bisa. Ini 2. Kalau lebar pintu utama itu start menghitung lebar pintu itu dari sini ya, ujung sini ya. Kemudian ke sini pintu utama itu kan 90 cm. Ya, berarti untuk tinggi yang ke sana itu juga 90 cm. 90, sini 2, sini close. And then ini di offset aja. Di mirror. Kalau nge-mirror itu keywords-nya MI, enter, terus cari garis tengahnya yang segitiga ini. Kemudian diklik, terus enter. Terus kita bikin garis lengkungnya pakai komen ARC, dan enter. Ini dari garis ini ke garis ini. Kemudian jangan lupa di trim. Jangan lupa ini dimasukin ke layer. Loh, kusennya belum saya buat. Kusen. Kusen ini tebelnya 0,13. Saya kasih contoh satu pintu aja ya, yang sisanya untuk kamar tidur itu teman-teman pakai lebarnya 80, untuk kamar mandi teman-teman 70 ya. Karena waktu di Zoom ini cuma 40 menit. Ya, Kak. Ya, Pak. Berarti kalian ini belum sama sekali ke kampus ya? Belum. Belum? Belum. Kira-kira kayak gini ya. Terus anggap aja ini udah ke pintu semua, udah dikasih jendela. Jendela kalian udah tahu kan bikinnya? Belum, Kak. Belum? Ya udah. Belum. Kita copy aja nih skonengnya dari pintu. Kita copy, CP, enter. Kemudian nih, kan ada garis ini ya. Kalau jendela itu lebarnya biasanya yang standar 60. Kalau buffon itu lebih kecil, ukurannya 40. Terus ini di mirror aja. Setelah sudah di mirror, ini garis kita extend.
Dari sini kita action, ini juga kita action. Sudah jadi ini jendela. Jangan lupa ya teman-teman kalau misalkan item-item kayak gini, kalau mau dimasukin ke DNA itu di blok supaya nanti kalau teman-teman edit itu langsung keseluruhan gitu, nggak edit satu-satu. Ini jendela. Dan ini juga pintu kita blok. Nah, kan udah jadi solid gini ya. Ini diulang dulu aja. Oh, Bu. Hah? Ini, tinggal kalian head. Kalau di head, bentar, ini jendelanya kelihatan sama sekali. Anggap aja gini ya. Di heads-nya untuk dinding kita pakai yang ANSI 132, terus di epic point. Nah, karena ini masih skalanya gini, teman-teman klik kanan, terus property. Nah, yang pas di bagian pattern-nya, terus scale-nya ini diganti. Misal 5, dicoba-coba aja. Mulai kelihatan, coba 20. Nah, ini udah kelihatan. Jangan lupa untuk head, layer-nya diaktifin. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ada yang bingung nggak? Udah jelas belum? Halo. Jelas, Kak. Terus untuk kamar mandi, heads-nya itu pakai yang ANSI 137 ya. Misal, anggap aja ini udah di plaster, jadi gini. Ini juga. Kak, mau tanya. Ya. Cara ngilangin arsirannya gimana? Cara gantinya? Cara ngilangin apa? Cara ini ganti arsiran. Cuman diklik terus diganti gitu. Oh gini, misalkan ini mau aku ganti arsiran dinding biasa gitu ya, dinding bata gitu ya. Caranya teman-teman klik 2 kali pada head. Ini pattern name-nya. Nanti di sini kan kayak ada tombol gitu ya, teman-teman klik aja. Terus tinggal pilih mau ganti apa. Misal ini. Langsung ke ubah. Gitu. Paham nggak? Oh iya, Kak. Makasih. Gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oh ya, untuk teksnya itu yang tadi ada yang tanya ya, yang plus minusnya itu gimana? Misal, ya aku cari dulu. Caranya itu, misal pakai itu kan persen P. shift 5. Apa itu? Iya. Misal ini kamar. Terus bawahnya ini plus minus 00, berarti teman-teman ketiknya persen P. Nih, langsung jadi ini kan. Ulangin persen, mana sih persennya? Persen P. Langsung 0,00. Gitu ya caranya. Kalau plus atau minusnya manual aja.
Gitu, ada yang mau ditanya lagi nggak? Masih ada sisa waktu. Kak. Ya. Kalau ngebuat ini apa tembok ngebuat sendiri gitu pakai nggak apa-apa enggak sih? Maksudnya gimana? Tadi ngebuk. Kayak ngebuat kolom gitu. Ngebuat kolom kenapa? Iya. Ya kayak tadi, misalkan. Nih, Gimana? ngebuat temboknya tuh pakai reg gitu, apa manual gitu. Kayak ngebuat kolom nggak apa-apa enggak sih? Iya, bisa pakai rectangle, pakai kotakan itu kita bikin garis luarnya dulu. Kan tadi saya di awal pakai rectangle kan. Kemudian garisnya bisa putus-putus gini karena udah saya explode. Jadi buat apa ya, biar bisa di offset gitu loh, Dek. Kalau misalkan rectangle kita offset, otomatis semuanya garis itu 4 sisinya itu akan teroffset juga. Kalau misalkan kita explode, jadi kita misal mau offset yang sisi atasnya aja, berarti yang teroffset sisi atas aja gitu. Paham nggak? Offset tadi tuh loh, export tadi tuh loh yang di awal. Gini. Misal gini ya, aku bikin rectangle gini, buat denah kan. Nah, tadi itu aku export dulu, X, enter. Nah, ini kan jadi pecah garisnya satu-satu. Jadi biar gampang kamu offset-offsetnya. Soalnya ke sini 100 gitu. Gitu ya? Paham nggak? Offset. Kali 5. Iya deh ya. Gitu ya. Ada lagi? Apa mau udahan? Tadi berapa? Apa? Aciannya berapa? Offset 1,5 cm dari garis tembok ke dalam. Dari garis ini sama garis ini di offset ke dalam sini ke sini 1,5 cm. Jadi ini total 15. Bersihnya batanya ini berarti 12 cm. Kalau misalkan teman-teman batanya pakai yang 11 cm, berarti offset aciannya 2 cm ke dalam ya. Oh iya, Kak. Ada Kak, lagi? Iya. bisa diulang yang tadi bikin teks itu. Soalnya tadi sinyalnya lemot. Oh ya. Jadi gini. Misal yang plus minus itu sama, terus bawahnya ketik persen P, otomatis udah plus minus sendiri. Kalau mau plus biasa aja, plus 350 min 0,05 gitu. Yang pakai rumus cuma yang plus minus aja, persen P. Gitu ya. Iya, Kak. Ada lagi? Komen tadi buat nyambungin garis apa? Garis habis di offset itu apa, Kak? lantai. Fillet. Pakai fillet. Fillet. Fillet itu gini. Kalau misalkan dia siku, misal gini ya, saya offset lagi 10. Misal garis ini nih, garis ini mana sih, ini sama ini mau saya hubungin gitu ya. Teman-teman bisa pakai extend atau lebih cepatnya itu fillet, F enter, klik dia udah nyatu gitu. Tapi kalau misalkan garis yang sejajar di filleting itu nanti hasilnya akan lengkung. Contoh tuh, dia akan lengkung, bikin arch sendiri. Paham ya? Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, ada lagi yang bingung? Berarti ini kalian mau ubah jadi denah lantai 1 ya? Kalau buat denah lantai 1 itu dirubah nggak ya? Dirubah, jadi tangganya kalian... Ya, dirubah nggak itu? Denahnya apa tetap? Denahnya tetap pakai yang sekarang, cuman lantai 2-nya teman-teman nggak usah gambar. Jadi nanti tangga yang ada di lantai 1, bentar. Denah yang ada di lantai 1 ini kan ada tangga ya.
teman-teman jadiin ruangan apa aja bebas, misal menjadiin ruang baca atau ruang bermain, ruang kerja, bebas. Gitu. Ini juga nih, di sini kan ada tangga. Temboknya mau dihilangin pun silahkan gitu. Bebas. Paham ya? Paham, Kak. Jadi kalian pilih lantai 1 apa lantai 2? Lantai 2, Kak. Lantai 1, Kak. Masih bingung. Ya, yang bingung mending prefernya lantai 1 ya. Biar progresnya kalian tuh jalan. Oke? Ada lagi nggak yang mau ditanyain tentang asistensi Gamtek? Tentang gambar AutoCAD, tentang asistensi. Ada nggak? Atau masih bingung apa gitu? Enggak, Kak. Nanti mungkin kalau udah praktek baru bingung lagi, Kak. Deadline minggu keempat tuh Senin besok ya, Kak? Iya, yang kelompok A, C, F itu Senin, kalau yang BDE Sabtu. Berarti yang minggu Minggu keempat terus ada dana rencana atap. Mm-mm. Dana rencana korban. Rencana atap udah tahu caranya. Belum. Rencana atap itu nanti jadinya gini. Ini saya udah bikin clue-nya sih, koordinat. Nanti yang lantai 1 bisa begini denahnya, denah rencana atapnya. Nanti teman-teman bikin ini dulu, garis atapnya dulu. Ya, caranya gini. Saya copy ulang. Misal ya, misalnya ini garisnya, denahnya teman-teman. Nah, langkah pertama untuk menentukan bentuk atap itu, teman-teman offset dulu dari garis luar tembok ke depan, keluar, itu 60 sampai 80 cm. Itu adalah tripisan. Tahu tripisan nggak? Palang apa, Kak? Apa? Apa itu? Palang air bukan? Bukan, tripisan itu kayak ini loh, kalau di rumah-rumah gitu kan kayak ada, kalau di tampak depannya kayak ada sisaan atapnya maju ke depan itu loh. Oh iya iya. Yang biasa buat neduh, hujan, kayak gitu-gitu. Kayak kanopi gitu. iya, Tahu nggak? iya. Itu namanya tripisan. Ya. Idealnya kita pakai 80 cm. Ini dari garis luar tembok ini keluar. Semuanya di offset-offsetin. Ini juga Berapa senti? 80. Sudah, kalau sudah ini, terus difilet. Kan? Yang di sebelah sana juga yang di belakang 80. Kalian bikin garis atapnya dulu aja. Kalau rencana atapnya itu nanti teman-teman gambarin isinya, rangkaian-rangkaian atapnya kayak ada kuda-kuda, gording, terus streng, usuk, terus murklat. Itu paling susah sih. Terus setelah itu kita bikin garis kemiringan 45 derajat caranya. Klik ujung tembok ini, kolom ini. Kemudian bikin sudutnya itu ketik panah yang gini. Lihat ya, lihat di layar ya. Terus ketik 45. Kemudian di enter. Tadi itu pertama line dulu, L, enter. Kemudian klik ujung kolom, terus bikin sudut. Sudutnya pakai panah yang kayak gini. Terus 45, terus enter. Nah, ini udah garis sudut 45 derajat. Kemudian diklik. Nah, terus kita bikin lagi di sini line, di sini. Pokoknya setiap ujung
pas sudutan tembok itu kita bikin 45 derajat. Terus ini bikin sudut, karena kita menghadapnya ke kiri, jadi ini berlawanan minus 45. Kemudian di fillet, F, enter. Sudah, ini tinggal di copy-copy aja. Udah bisa bedain atap 5 sama pelana belum? Belum. Belum, Kak. Belum. Kalau pelana itu dia yang kayak atap kampung gitu ya. Kalau limas itu dia lebih kayak ngerucut gitu loh. Paham nggak? Nih. Oh ya, untuk denah 1, karena ini selisih yang ruangan belakang sama ruangan yang depan ini 1 meter. Jadi nanti pas penggambaran, ini anggap aja lurus ya, biar kalian atapnya dapet. Kemudian kita hubungin garis lurus ke sini. Jadi teman-teman, yang disebut dengan jurai itu garis miring ini. Yang garis lurus ini adalah namanya nok. Dan garis yang di luar ini adalah lisplang. Gitu ya teman-teman. Paham nggak? Apa masih bingung? Paham, Kak. Berarti deadline yang rencana atap itu cuma bikin garis gitu doang, Kak? Iya, yang penting kalian paham dulu aja deh. Karena saya yakin bikin garis apa namanya denah rencana atap itu pasti pusing. Kayak kalian udah lihat contoh tugas saya kan? Udah belum? Nih, saya liatin tugas saya dulu ya. Mana ya rencana? Nih. Jadi gini teman-teman, nanti teman-teman bikin denah rencana atap. Yang tadi itu garis miring ini, yang ungu ini adalah jurai, ya kan? Ini adalah talang. Talang ini kita bikin garis as, kemudian kita offset ke sana 30, jadi total talang itu 60 cm. Kemudian ini jurai, ini nok, dan ini gording yang putih 3 ini. Gording ini adalah berfungsi untuk menyangga usuk dan reng. Sedangkan kuda-kuda adalah untuk menyangga gording, menyangga jurai, nok, usuk, reng, genteng, gitu ya. Dan ini, kalau ada atap yang seperti ini, berarti dia didak atau dicor. Terus, yang ini adalah murplat. Teman-teman udah tahu kuda-kuda belum? Belum. Kuda-kuda itu nanti jadinya seperti ini. Ini adalah kuda-kuda. Kuda-kuda 5 seperti ini. Belum, Kak. Kuda-kuda 5 seperti ini ya, teman-teman. Iya. Atau nanti teman-teman silahkan cari di AutoCAD, di Google, download aja macam-macam kuda-kuda. Kan nanti ada banyak tuh macam-macam bentangannya. Teman-teman pelajarin dulu aja, nanti di-copy ke DWG-nya masing-masing, nanti saya bikinin satu-satu kuda-kudanya, biar teman-teman tuh bisa paham gitu loh, bedain mana yang bentang ini, bentang yang panjang, mana bentang yang pendek. Paham nggak maksud saya bilang bentang itu apa?
Teman-teman tahu bentang itu apa? Bentang. Belum, Kak. Belum. Jadi gini, ya guys, ini kan bentang itu dari ukuran panjangnya kuda-kuda. Misal, ini adalah murplat. Ini yang ini. Ini sampai sini adalah murplat. Ini adalah balok ring. Nanti teman-teman akan gambar. Ini adalah balok ring. Nah, dari as balok ring ini ke balok ring satunya, ini yang disebut dengan bentang kuda-kuda. Ini adalah kuda-kuda bentang 4,5 meter. Jadi bentukannya seperti ini. Kemudian cara nentuin bentang kuda-kuda teman-teman itu dilihat dari denahnya teman-teman. Misal ini jurainya kan madep ke sini ya, otomatis kuda-kudanya kan juga menghadap ke sini. So, bentangan teman-teman itu di sini. Di 150 sama 250 berarti berapa? 4 meter ya? 4 meter. Nah, berarti untuk denah lantai 1, denah 1 ini, kelompok A, memakai kuda-kuda bentang 4 meter. Terus, kalau yang kelompok B, dia kan gini ya bentuknya. Tapi terserah teman-teman juga kalau misalkan limasannya mau di sini aja, terus sisanya di dak, itu nggak apa-apa. Yang penting bentuknya limas. Kemudian di sini berapa? Karena jurainya menghadap ke sini, berarti kuda-kudanya juga di sini. Itu 300 sampai 285. Itu berapa ya? 8,5. Berarti teman-teman bikin kuda-kuda bentang 8,5 meter. Kemudian kalau yang ini denah kelompok C, ini berarti bentangnya 4 meter. Yang denah 4 kelompok D kalau nggak salah. Ini ya. Misal jurainya di sini, berarti denahnya bentangnya dia pakai 3 meter gitu. Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Halo? Paham, Kak. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalian bikin garis atapnya dulu aja. Kalau Iya. saya kasih tahu semuanya sekarang, nanti takutnya teman-teman malah ngeblank. Iya, Kak. Iya, Kak. Itu ya, garis atapnya udah paham kan cara bikinnya? Jadi teman-teman offset dulu tritisannya, bikin tritisannya dari garis yang paling luar ini 80 cm, ke sini 80 cm. Nih. Terus bikin jurainya pakai berapa tadi? 45 derajat. 45 derajat. Terus ini bikin knock-nya. Udah gitu-gitu dulu aja. Yang penting teman-teman bisa tahu mana jurai, talang, knock, lisplang. Gitu ya. Berarti asistensi hari Senin itu aja, Kak. Kerangka atap tuh, Kak. Iya. Sama apa sih? Sama benerin yang kalau bikin lantai 1 itu aja. Oh iya, betul. Sama revisian kemarin dibetulin ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Jangan lupa yang milih gambar rumah 1 lantai, yang tangganya dihapus. Tangganya dihapus, terus dibagusin denahnya, denah layout-nya juga. Untuk layout apa kayak isian gini, mana sih? Isian gini ya. Teman-teman udah punya? Ini kayak kursi, sofa. Terus Download ini. Google, Kak. Nah, sip, download di Belum, Google. Kak. Betul. Download di Google ya.
Kalau nggak minta temennya itu siapa tadi. Ya Kak. Oke, gitu. Cukup apa ada yang mau ditanya lagi? Cukup dulu Kak, daripada ngeblank. Ya, oke. Udah gitu ya. Moga-moga kalian paham ya. Ya Ya Kak. Kak. Oke. Bener, Kak.